Om Swastiastu Pak Jero. Om Swastiastu. Gimana kabar? Baik. Baik, sehat ya? Bapak gimana? Luar biasa. Demi guru penggerak harus tetap semangat. Baik Pak Guru, Pak Aris. Nah, hari ini maksud saya ke sini adalah untuk melakukan pendampingan individu 5 menyambut Lokakarya 6. Apakah Bapak ada waktu hari ini untuk kita diskusi? Siap, ada Pak. Ada ya. Nah, Bapak, hari ini kita berencana mendiskusikan tentang pemetaan sumber daya yang ada di lingkungan maupun di luar sekolah, di mana Bapak mengajar, gitu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan Bapak, apakah Bapak menemukan hal-hal terkait pemetaan sumber daya yang ada di sekolah ini, kemudian ada nggak kira-kira hal yang menarik dari hal yang Bapak temukan tersebut? Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini setelah saya mendapatkan pembelajaran di LMS, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman CGP. Nah, di sini sumber-sumber daya yang bisa kami gali di sini ada 7 sumber daya atau aset atau modal yang bisa dikembangkan di sini. Yang pertama ada aset manusia, yaitu siswa dan semua warga sekolah. Dan di luar pun juga ada yang bisa dikembangkan, yaitu kita berkoordinasi dengan pihak luar seperti tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait yang mendukung sekolah ini. Kemudian di modal finansial itu kita kembangkan yang namanya dana BOS, kemudian kita bergandengan dengan pihak-pihak swasta, baik itu yang ada koperasi sekolah, kantin sekolah, kemudian LPD yang ada di sekitaran sekolah, dan kemudian modal agama juga ada, agama dan budaya. Itu kita kembangkan lokal jenis yang ada di seputaran sekolah ini atau di sekitar sekolah ini, kita kembangkan sebagai pilar untuk mengembangkan potensi atau karakter siswa di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada modal politik. Nah, di sini kita ada beberapa organisasi yang bisa kita kembangkan dengan demokrasi. Nah, itu modal politik yang kita miliki. Contohnya adalah pemilihan ketua OSIS. Di sana kita kembangkan demokrasi kepada anak-anak, kita libatkan mereka untuk bisa paham dengan demokrasi. Kemudian di bidang lingkungan, modal lingkungan itu kita kembangkan di sini banyak hal. Itu ada sungai di sini yang bisa kita kembangkan sebagai mode atau pembelajaran untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Kemudian ada lingkungan yang indah di sini, dan ada juga pura-pura, tempat-tempat wisata yang bisa kita kembangkan di sini seperti Pura Besakeh dan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga modal fisik. Nah, di sini kami di modal fisik itu banyak bangunan-bangunan sekolah yang bisa kami manfaatkan untuk media pembelajaran. Nah, itu sekiranya yang bisa saya sampaikan tentang penggalian sumber daya yang ada di sekolah ini. Oke, luar biasa sekali ya Pak Aris. Nah, tadi sudah disebutkan kurang lebih ada 7 aset ya, sumber daya yang bisa dikembangkan, baik itu dari faktor manusianya, lingkungan, agama, politik, dan sebagainya. Nah, jadi banyak hal yang sekiranya Pak Aris dapat dapat kembangkan ke depan bersama stakeholder yang ada di sini, sehingga dapat menunjang proses belajar mengajar dalam mewujudkan merdeka belajar tersebut. Oke, kemudian perubahan apa yang Bapak harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah Bapak mengetahui sumber daya yang ada? Nah, bagaimana cara Bapak mewujudkan perubahan tersebut? Baik, harapan kami di sini adalah ketika kami sudah menggali potensi-potensi atau aset-aset yang kami miliki, nah harapannya ke depan adalah kita bisa mengembangkan sebuah budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini, sehingga bisa mengarahkan murid kita untuk merdeka belajar dan sesuai dengan yang dicanangkan oleh Kemendikbud, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian sehingga mereka terbentuk karakter pemimpin yang mandiri nantinya, sehingga mereka bisa mengelola dirinya sendiri menjadi pemimpin di masa depan. Oke, luar biasa ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak akan menggunakan hasil pemetaan yang diperoleh untuk memaksimalkan potensi tersebut? Nah, dari hasil pemetaan itu kami akan mengelolanya dengan baik. Kita akan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ini.
Oke, pada intinya adalah kolaborasi ya, Kolaborasi. Pak Guru ya. Iya. Nah, nanti ketika Bapak sudah bisa berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai stakeholder, saya yakin artinya aset atau sumber daya yang ada ini dapat dimaksimalkan baik dari fungsi tersebut untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu ya. Siap. Nah, Oke, luar biasa. Nah, kita akan masuki tahap refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Terima kasih.